teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Statistika Penelitian, yaitu tentang distribusi peluang. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dava Arya Bima, Ilham Maulana Yusuf, Novia Fitria Az-Zahra, Yasvi Divya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan mengenai distribusi peluang. Dimulai dari definisi. Distribusi peluang merupakan cara untuk menunjukkan bagaimana kemungkinan atau probabilitas suatu nilai dari variabel acak bisa terjadi. Sehingga distribusi peluang menjelaskan nilai apa saja yang akan muncul dan seberapa besar peluangnya. Nah, distribusi peluang itu merupakan salah satu konsep penting dalam teori peluang dan statistika. Distribusi peluang digunakan untuk menunjukkan bagaimana peluang dari suatu nilai pada variabel acak tersebar. Dengan kata lain, distribusi peluang menjelaskan nilai-nilai yang mungkin muncul dari suatu percobaan acak beserta peluang terjadinya masing-masing nilai tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang bersifat tidak pasti. Misalnya hasil lemparan koin, hasil lemparan dadu, jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko, atau jumlah barang yang terjual dalam satu hari. Karena hasilnya tidak dapat diketahui dengan pasti sebelumnya, maka digunakanlah konsep distribusi peluang untuk memperkirakan kemungkinan dari setiap hasil tersebut. Distribusi peluang biasanya berkaitan dengan variabel acak. Variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil suatu percobaan acak. Contohnya adalah angka yang muncul saat melempar dadu, jumlah siswa yang hadir di kelas, atau jumlah kendaraan yang lewat di jalan dalam 1 menit. Distribusi peluang variabel acak diskrit merupakan sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu variabel acak. Distribusi peluang juga bisa dikatakan, misalkan X adalah variabel acak diskrit dari ruang sampel S. Suatu fungsi fx dikatakan sebagai fungsi peluang atau distribusi peluang dari variabel acak diskrit jika memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Fungsi f dari x lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap x yang merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Maksudnya, nilai peluang tidak boleh negatif. Syarat 2. Sigma dari i sama dengan 1 sampai n atau f dalam kurung xi sama dengan 1. Atau lebih mudahnya, jumlah seluruh nilai peluang fx harus sama dengan 1. Syarat 3. Peluang x sama dengan x adalah f dari x. Artinya, fungsi fx menunjukkan peluang dari variabel acak x bernilai x. Selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi peluang. Secara umum, distribusi peluang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. 1. Distribusi peluang diskrit digunakan jika variabel acaknya memiliki nilai yang dapat dihitung satu persatu. Contohnya seperti jumlah anak dalam keluarga, jumlah pelanggan yang datang, atau angka yang muncul pada lemparan dadu. 2. Distribusi peluang kontinu digunakan jika variabel acaknya dapat mengambil nilai dalam suatu rentang tertentu dan jumlah kemungkinan nilainya tidak terbatas. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, distribusi peluang juga dapat dituliskan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk fungsi aljabar. Misalnya, dituliskan fungsi f dari x
sama dengan 1/6 untuk nilai X 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh ini biasanya digunakan pada percobaan pelemparan dadu karena terdapat 6 kemungkinan angka yang dapat muncul dan masing-masing memiliki peluang yang sama. Kemudian terdapat penulisan F dari 2 sama dengan 1/6. Artinya peluang muncul angka 2 adalah 1/6. Selanjutnya, distribusi peluang juga bisa dituliskan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dilihat. Pada tabel ini, baris pertama menunjukkan nilai X, yaitu kemungkinan angka yang muncul pada dadu, yaitu angka 1 sampai 6. Sedangkan baris kedua menunjukkan PX atau peluang dari masing-masing nilai tersebut. Karena dadu dianggap adil, maka setiap angka memiliki peluang yang sama yaitu 1/6. Jadi, distribusi peluang dapat dituliskan dalam beberapa bentuk seperti fungsi aljabar maupun tabel. Yang keduanya menunjukkan peluang dari setiap kemungkinan nilai variabel acak. Contoh, mengamati jumlah angka yang akan muncul, misalkan X variabel yang menyatakan jumlah angka. Ditanyakan distribusi peluang. Nah, teman-teman, pada slide ini ditunjukkan bahwa dari contoh sebelumnya, yaitu menghitung peluang jumlah angka dari pelemparan 2 dadu. Tabel di sebelah kanan menunjukkan semua kemungkinan pasangan angka dari 2 dadu, mulai dari 1,1 sampai 6,6. Karena setiap dadu memiliki 6 angka, maka total kemungkinan hasilnya adalah 6 dikali 6, yaitu sama dengan 36 kemungkinan. Selanjutnya, kita akan mencari berdasarkan jumlah angka yang muncul. Untuk jumlah 3, pasangan angka yang mungkin adalah 1,2 dan 2,1. Kedua pasangan ini ditunjukkan dengan lingkaran pada tabel. Karena ada 2 kemungkinan dari 36, maka peluangnya adalah P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 2/36. Kemudian untuk jumlah 4, pasangan angka yang mungkin adalah 1,3, 2,2, dan 3,1. Karena terdapat 3 kemungkinan dari 36, maka peluangnya adalah P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan 3/6. Jadi, pada perhitungan ini, pembilang pada pecahan menunjukkan jumlah pasangan angka yang menghasilkan nilai yang dicari, sedangkan penyebut menunjukkan jumlah seluruh kemungkinan hasil, yaitu 36. Contoh selanjutnya, di dalam suatu kotak terdapat 4 bola merah dan 2 bola putih. Secara acak diambil 3 bola, tentukan distribusi peluang X jika X menyatakan bola putih yang diambil. Diketahui N sama dengan 6 bola, X sama dengan 3, kemungkinan yang akan terjadi 1, 3 bola merah, 2, 1 bola putih dan 2 bola merah, 3, 2 bola putih dan 1 bola merah. Di sini ditanyakan distribusi peluang bola putih terambil. Nah, pada contoh ini kita mengambil 3 objek dari 6 objek yang tersedia. Untuk menghitung peluangnya, pertama kita harus menentukan ruang sampel, yaitu semua kemungkinan cara memilih 3 objek dari 6 objek. Ruang sampelnya dihitung dengan kombinasi 6C3, yaitu banyak cara memilih 3 dari 6. Hasilnya adalah 20 kemungkinan. Selanjutnya, kita menghitung peluang berdasarkan nilai variabel acak X, yaitu jumlah objek tertentu yang terambil. Jika X sama dengan 0, artinya tidak ada objek tersebut yang terambil. Banyak cara yang mungkin adalah 4C3, sehingga peluangnya 4/20 atau 1/5. Jika X sama dengan 1, artinya terdapat satu objek tersebut yang terambil.
Cara yang mungkin adalah 2C1 dikali 4C2, sehingga diperoleh 12 kemungkinan. Maka peluangnya 12 per 20 atau 3 per 5. Jika X sama dengan 2, artinya dua objek tersebut terambil. Cara yang mungkin adalah 2C2 dikali 4C1, sehingga diperoleh 4 kemungkinan. Maka peluangnya 4 per 20 atau 1 per 5. Hasil akhirnya dapat dituliskan dalam bentuk tabel distribusi peluang, yaitu ketika X sama dengan 0, peluangnya 1 per 5. X sama dengan 1, peluangnya 3 per 5, dan X sama dengan 2, peluangnya 1 per 5. Dapat disimpulkan, distribusi peluang adalah cara untuk menggambarkan bagaimana peluang suatu nilai dari variabel acak tersebar. Distribusi peluang membantu kita mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan acak. Dalam distribusi peluang terdapat beberapa aturan penting, yaitu nilai peluang harus berada antara 0 sampai 1 dan jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti statistika, ekonomi, bisnis, dan penelitian untuk membantu memahami ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih tepat. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.